sedikit berbincang-bincang dengan Pak James selaku penjaga atau pengelola Istana Kuning ini. Oke, ikuti kami ya. Selamat pagi Pak James. Pagi. Alhamdulillah, ini kami dari Infodi TV ingin berkunjung ke Istana Kuning ini. Mungkin nanti kita bisa bincang sedikit tentang sejarah kapan ini berdiri Istana Kuning ini, kemudian sejarahnya dan silsilahnya nanti boleh dijelaskan. Mohon izin, boleh kita masih dalam Bapak? Mari, oke, terima kasih. Selamat datang di Istana Kuning, Istana Indrasari, Bukit Indra Kencana. Istana ini adalah istana kedua dari Kesultanan Kutaringin. Sejak dipindahkannya pusat pemerintahan dari Kutaringin Lama ke Kutaringin Baru dengan ibu kota Pangkalan Buun tahun 1806 oleh Sultan ke-9 Pangeran Ratu Imanuddin. Nah, adapun ruangan yang kita masuki sekarang ini adalah namanya bangsal. Bangsal ini dulu fungsinya untuk Sultan mengadakan pertemuan dengan pembantu-pembantu Sultan seperti Pangeran Mangkubumi, Pangeran Penghulu, dan para kiai yang mengepalai daerah-daerah yang menjadi kekuasaan dari Kesultanan Kutaringin. Ini adalah Balai Rumbang, fungsinya untuk menghubungkan antara bangunan satu dengan yang lainnya. Oh, begitu. Ruangan Balai Rumbang ini memiliki 2 tingkat. Tingkat yang kedua itu dulu fungsinya untuk Sultan bertirakat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ruangan ini khusus hanya untuk Sultan dan tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Yang ketiga, ruangan ini adalah namanya Dalam Kuning atau Lawang Kuning, maka dikenallah dengan Istana Kuning. Fungsinya ruangan ini untuk pusat pemerintahan Kesultanan Kutaringin. Sekarang kita berada di dalam ruangan Dalam Kuning atau Lawang Kuning, yang mana segala pusat pemerintahan dulu asalnya dari Dalam Kuning atau Lawang Kuning ini. Makanya masyarakat sini mengenalnya dengan Istana Kuning. Kalau istana sendiri namanya Istana Indrasari, Bukit Indra Kencana. Dan bisa kita lihat kenapa ruangan ini menjadi sentral dari pusat Kesultanan Kutaringin. Ini adalah bisa kita lihat di mana di situ ada singgasana beliau, dan kiri kanannya ini adalah tempat duduknya para pembantu-pembantu beliau seperti Pangeran Mangkubumi tadi, kemudian Pangeran Penghulu, dan para kiai-kiai. Kita lihat juga sekelilingnya. Kemudian ruangan ini namanya adalah Balai Pahadiran. Dulu fungsinya sewaktu zaman pemerintahan Kesultanan, ruangan ini untuk ruang makan beliau. Tapi sekarang difungsikan sebagai tempat latihan sanggar tari dari Sanggar Kesultanan Kutaringin. Kemudian ini adalah kereta kencana dari Kesultanan Kutaringin. Pak James, banyak tadi ceritakan tentang sejarah Kota Waringin ya, tentang Istana Kuning. Boleh kita sedikit minta penjelasan atau mengupas tentang sejarah Gedung Saji, kemudian Resung, mungkin ada kisah cerita yang perlu disampaikan kepada pemirsa. Silakan Pak James. Baik, terima kasih. Jadi Tudung Saji itu salah satu cenderamata dari suku Dayak untuk Sultan Kota Waringin yang pertama, itu Pangeran Adipati Antakusuma. Fungsi dari Tudung Saji itu untuk memproteksi atau melindungi makanan-makanan dari pada lalat, nyamuk, atau serangga-serangga yang mungkin mengandung racun pada waktu itu. Nah, kemudian lesung sendiri, lesung ini adalah tempat membuat padi menjadi beras, dan medianya pada waktu itu pakai halu, yaitu ditumbuk, kemudian dimasukkanlah di dalam lesung ini. Kemudian kalau bahasa Kota Waringinnya ditutup, ditumbuk. Nah, menjadilah beras, karena pada waktu itu belum ada alat penggilingan padi. Jadi lesung inilah sebagai media
untuk membuat beras. Oh gitu. Oke pemirsa, tadi Pak James sudah menjelaskan tentang banyak hal ya, sejarah berdirinya Kota Waringin, sistem kesultanan, kerajaan, kemudian juga tentang lesung, juga tudung saji. Nah, demikian tadi ya tampilan penyampaian dari Pak James tadi pada kita. Terima kasih banyak Pak James sudah mengisi waktu membantu kami kepada pemirsa menjelaskan sejarah kebudayaan yang ada di Kabupaten Tangerang Barat. Mudah-mudahan nanti kita tetap bisa melestarikan peninggalan budaya ini. Amin. Dan tetap pemirsa, tetap 3M ya. Jaga jarak ya, pakai masker dan mencuci tangan ya. Tetap protokol kesehatan. Oke, itu saja dari kami. Saya Hairul Amin. Sampai di sini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.